Untuk pertama kalinya, Israel dikabarkan mengizinkan perwakilan Hamas memasuki wilayah Gaza yang dikuasai pasukan IDF. Tujuannya untuk mencari jenazah para sandera yang tewas. Langkah ini dianggap sangat jarang terjadi karena kedua pihak masih berada dalam situasi perang yang rapuh meski ada kesepakatan gencatan senjata yang tengah berjalan. Menurut laporan media Israel, izin itu diberikan di bawah pengawasan Palang Merah Internasional dan tim teknis Mesir. Hamas diizinkan untuk bergerak di luar garis kuning, yaitu batas yang menandai area penarikan mundur pasukan Israel di jalur Gaza. Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan, tim teknis dari Mesir dan Palang Merah akan menggunakan alat berat seperti eskavator dan truk untuk mencari jenazah di wilayah yang dikuasai militer Israel. Namun pejabat itu tidak secara terbuka mengonfirmasi apakah anggota Hamas juga ikut dalam operasi ini. Sumber lain yang dikutip oleh Radio Angkatan Darat Israel menyebut, anggota Hamas diizinkan melintasi garis kuning hanya untuk tujuan menemukan para sandera yang tewas. Media lokal Israel Channel 12 bahkan menambahkan, perwakilan Hamas turut bekerja bersama Palang Merah untuk membantu pencarian jenazah. Rekaman yang diterbitkan koran Qatar Al-Arabi menunjukkan anggota Hamas dari unit bayangan, sayap militer yang bertanggung jawab atas para sandera, tampak berada di daerah Al-Mawasi, dekat Rafah bersama kendaraan Palang Merah. Daerah itu tidak berada di bawah kendali langsung militer Israel. Menanggapi laporan itu, Komite Internasional Palang Merah menegaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai perantara netral dan bekerja atas permintaan kedua belah pihak untuk memfasilitasi pemulangan jenazah para sandera. Namun mereka menolak memberikan detail lebih lanjut demi keamanan tim di lapangan. Israel sendiri masih melakukan pencarian jenazah di wilayah yang mereka kuasai. Menurut laporan media publikan, dari total 13 sandera yang dinyatakan meninggal, Israel sudah mengetahui lokasi 9 di antaranya. 4 lainnya masih belum ditemukan. Langkah pencarian ini juga melibatkan tim Mesir yang masuk ke Gaza dengan kendaraan teknik berat atas persetujuan langsung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kantor Netanyahu menyebut, tim teknis masuk hanya untuk menemukan para sandera yang terbunuh. Sebelum izin diberikan, Israel sempat menolak permintaan masuknya tim tersebut. Alasannya, Hamas dinilai mampu menemukan dan mengembalikan jenazah itu sendiri. Namun tekanan dari mediator termasuk Mesir dan Amerika Serikat akhirnya membuat Israel melunak. Media Channel 12 melaporkan Hamas didesak untuk segera menyerahkan 2 jenazah tambahan pada Minggu 26 Oktober 2025 di tengah tekanan meningkat dari para mediator internasional. Mereka juga menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump hampir menyatakan Hamas bertanggung jawab atas potensi runtuhnya kesepakatan gencatan senjata. Menurut sumber di pemerintahan Israel, Trump bahkan sempat menolak rencana Israel untuk menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai bentuk tekanan terhadap Hamas. Alasannya, langkah itu dianggap bisa menggagalkan seluruh proses gencatan senjata yang sudah rapuh. Seorang pejabat Amerika menyebut, bagi Trump, menghentikan bantuan kemanusiaan adalah garis merah. Trump juga mengatakan bahwa ia memantau situasi ini dengan sangat cermat dan memperkirakan Hamas akan menyerahkan jenazah para sandera dalam waktu 48 jam sesuai kesepakatan. Hingga kini, Israel sendiri menuding Hamas menyembunyikan informasi tentang lokasi jenazah dan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran langsung terhadap kesepakatan gencatan senjata sandera 9 Oktober 2025. Sejak perang dimulai pada Oktober 2023, Hamas diketahui menahan total 250 sandera dari serangan ke wilayah Israel. Dari jumlah itu, 20 sandera telah dibebaskan hidup-hidup, sementara 15 jenazah telah dikembalikan. Namun Israel masih menunggu pengembalian 13 jenazah lain. Langkah-langkah Israel yang mengizinkan Hamas untuk masuk ke wilayah militernya menjadi bukti bahwa isu kemanusiaan tetap menjadi bagian penting dari konflik ini meski bayang-bayang perang masih belum benar-benar berakhir.